Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang kasus kebocoran data SIM dan NIK oleh Bjorka pada tahun 2022 yang membahas 4 tahapan utama, yaitu profil entitas, kronologi ancaman, analisis dampak, serta langkah antisipasi dan mitigasi terhadap serangan cyber yang sedang terjadi. Tujuan kami adalah untuk menganalisis bagaimana insiden ini bisa terjadi, apa saja dampaknya, dan bagaimana cara mencegah kasus serupa di masa depan. Pada kasus kebocoran data SIM dan NIK, ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Kominfo sebagai entitas utama. Kominfo merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam mengelola kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi digital nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Kominfo mengelola berbagai data penting termasuk nomor induk kependidikan, nomor induk kependudukan atau NIK, dan data registrasi kartu SIM masyarakat Indonesia. Jenis data yang disimpan meliputi data pelanggan operator seluler, data registrasi SIM card, serta berbagai laporan keuangan dan data proyek infrastruktur digital pemerintah. Karena sifatnya yang sangat sensitif, data ini menjadi sasaran empuk bagi peretas yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahan dan sistem pemerintah. Saya akan mengidentifikasi dan menjelaskan kronologi dalam kasus ini. Jenis ancaman yang terjadi dalam kasus ini adalah pencurian dan kebocoran data pribadi oleh peretas dengan nama samaran Bjorka. Insiden ini terjadi pada September 2022 ketika Bjorka mengklaim telah berhasil membobol data registrasi milik masyarakat Indonesia melalui unggahannya di forum Break Forum. Ia mengaku telah memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card yang berisi NIK, nomor telepon, operator, dan tanggal registrasi. Bjorka kemudian menjual data tersebut dengan harga $50.000 Amerika atau sekitar 740 juta rupiah dan membagikan sebagian data sebagai bukti kebocoran. Ia juga sempat mengunggah pesan sindiran kepada pemerintah Indonesia menuduh lemahnya sistem keamanan nasional. Puncak dari insiden ini terjadi ketika data pribadi masyarakat beredar luas di dunia maya dan dapat diakses publik secara bebas. Akibatnya, banyak warga menjadi korban penipuan, spam, bahkan penyalahgunaan identitas. Pemerintah dari operator seluler pun mengalami krisis kepercayaan publik. Kasus ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek, seperti aspek finansial, reputasi, serta aspek hukum dan kepatuhan. Aspek yang pertama yaitu aspek finansial. Pada aspek ini, pemerintah mengalami kerugian miliaran rupiah untuk pemulihan sistem, audit keamanan, dan peningkatan infrastruktur cyber. Secara operasional,
beberapa layanan publik digital terganggu karena dilakukan pemeriksaan dan pembaruan sistem. Aspek yang kedua yaitu aspek reputasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun drastis. Banyak warga merasa data pribadinya tidak aman. Kasus ini bahkan menjadi sorotan internasional dan Indonesia dianggap belum siap dalam menghadapi serangan cyber besar. Aspek yang ketiga yaitu hukum dan kepatuhan. Pada aspek ini, insiden memunculkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang IT serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada tahun tersebut. Pemerintah mendapat tekanan untuk segera memperkuat regulasi dan memperbaiki sistem keamanan data publik. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, perlu dilakukan beberapa tahapan penting, yaitu: pertama, dari sisi pencegahan, pemerintah harus melakukan audit keamanan secara rutin, menerapkan multi-factor authentication, enkripsi data, dan memberikan pelatihan keamanan siber kepada seluruh pegawai. Kedua, dari sisi deteksi, penggunaan Intrusion Detection System and Security Information and Event Management harus diterapkan untuk memantau aktivitas mencurigakan. Sistem berbasis kecerdasan buatan juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi ancaman lebih dini. Ya, dari sisi respon dan pemulihan, pemerintah perlu membentuk tim tanggap insiden cyber yang siap bekerja cepat jika insiden terjadi. Selain itu, perlu disiapkan rencana komunikasi krisis agar masyarakat dapat informasi resmi yang jelas dan tidak menimbulkan kepanikan. Yang terakhir, backup data secara rutin ke server terpisah sangat penting agar proses pemulihan bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga penyedia layanan digital dan seluruh masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kerahasiaan data. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa teknologi yang canggih sekalipun tetap bisa rentan jika tidak diimbangi dengan kesadaran keamanan yang tinggi. Dengan kerjasama, edukasi, dan sistem keamanan yang kuat, Indonesia dapat memperkuat pertahanan cybernya dan mencegah insiden serupa di masa depan. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya keamanan data dan perlindungan privasi di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.